Halo Nia, halo Hasel, Lina, Selin. Halo teman-teman. Halo, gimana kabarnya? Halo Kak. Halo Kakak. Kita tunggu sampai 10 viewers baru dimulai ya. Lagi 1, lagi 2, aduh. Halo Ibu Sulis. Halo Kak Agim, gimana Kak sekolahnya? Halo Frida. Halo Vira, Bu Koor. Oke. Halo Kak Bintang. Kak Bintang, nih guys yang lagi bertambah umur. Oke, karena udah 10 viewers, langsung aja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Sekolahnya lancar gak nih? Banyak tugas ya? Nah, karena sekarang kebetulan hari Sabtu, ada kesempatan nih buat teman-teman sekalian mengistirahatkan otak dan badan kalian dengan bincang-bincang santai di Bedah Sastra edisi pertama OSIS SMA Albana periode 2021 periode 2022. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimanapun teman-teman berada, jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan dan semoga rahmat Allah selalu menyertai teman-teman sekalian. Nah, sebelum mulai kayaknya lebih enak kita kenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Diah Ainur Kemala Putri, biasa dipanggil Kemala. Pada kesempatan kali ini aku diberi kepercayaan buat menjadi host yang akan memandu acara Bedah Sastra edisi pertama ini dari awal sampai akhir. Jadi aku bakal menemani kalian dengan setia nih dari awal sampai akhir. Salam kenal ya semuanya. Nah, dari tadi nih aku kayaknya ngomongin bedah sastra terus. Sebenarnya bedah sastra itu apa sih? Apa sih tujuan dari pelaksanaan bedah sastra ini? Nah, kami dari pengurus OSIS SMA Albana periode 2021-2022 ini sadar banget akan kurangnya literasi masyarakat di Indonesia. Terutama kalian nih yang generasi muda dan matanya masih jeli banget. Kalian pasti kayak tipe yang lazy reader atau yang males baca, baru baca 5 menit atau 2 lembar itu udah ngantuk gitu. Nah, padahal sebenarnya literasi itu bukan dalam bentuk membaca doang, bisa dalam bentuk audio, visual, atau bisa gabungan keduanya. Maka dari itu, kami dari OSIS SMA Albana, dengan inspirasi besar dari OSIS SMP Albana nih, makasih banget kemarin karena diundang jadi salah satu narasumber di OSIS SMP Albana, kita jadi dapat inspirasi buat bentuk suatu proker, yaitu dengan nama Bedah Sastra. Nah, nanti di Bedah Sastra ini ada apa aja sih? Di Bedah Sastra ini nanti para narasumber akan menceritakan ulang baik dari sudut pandang mereka maupun dari sudut pandang penulis sastra yang akan mereka bedah. Nah, kenapa bedah sastra? Kenapa bedah sastra? Kenapa sastra? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sastra itu kan mencakup 3 ya, puisi, prosa, dan drama. Jadi kita nggak mau pengen berkutat di misalkan prosa doang, kita pengen menjelajahi yang lebih luas lagi. Misalkan puisi, prosa itu kan ada bentuk novel dan lain-lain, dan drama nih pasti teman-teman
aku yakin banget banyak teman-teman yang udah nonton drama. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah baca puisi, berbagai macam prosa lainnya kayak novel, buku-buku yang lain, atau nonton drama, bisa banget nih DM kita di IG. Siapa tahu di next event kita kalian bisa jadi salah satu narasumber kita. Nah, kenalan udah. Terus kenalin tentang bedah sastra udah. Sekarang kayaknya langsung aja nih ya kita undang narasumber kita pada hari ini, pada edisi pertama, yaitu edisi perdana bedah sastra kita, yaitu Kak Nisa. Halo Kak Nisa. Halo Kak Kumala. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Kumala gimana? Baik. Kak Kamala gimana? Alhamdulillah baik, walaupun akhir-akhir ini agak stres ya. Ya tapi nggak apa-apa, baik kok, baik. Harus Selalu tetap baik. semangat. Harus semangat. Iya, benar-benar itu. Buat teman-teman yang belum kenal sama Kak Nisa ini, Kak Nisa ini ketua JRA di SMP astagfirullah. SMA Albana periode 2021-2022. Jadi kita sama nih ya Kak ya tahunnya. Kita sama-sama kelas 11 dan kebetulan satu kelas. Kita teman dekat juga. Terus pada kesempatan kali ini Kak Nisa dapat kesempatan buat ngisi jadi narasumber di bedah sastra pertama kita, yaitu edisi buku. Jadi pada bedah sastra kali ini kita bakal ngebedah secara dalam tentang buku ya Kak. Buku apa sih Kak kira-kira yang bakal Kak bedah hari ini tuh? Jadi buku yang bakal aku bedah judulnya I Saw the Same Dream Again. Oh, I Saw the Same Dream Again. Berarti ini bukunya buku yang penulisnya itu orang Indonesia, orang luar Kak, orang luar Kak atau gimana Kak? Karena judulnya kayak pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi sebenarnya ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bentar Kak. Suaranya katanya mantul. Bentar ya teman-teman. Ya gimana Kak? Lanjut. Cek. Udah nggak mantul ya suaranya? Udah. Udah nggak? Oke. Jadi novel ini tuh booming banget di Jepang. Karya Sumino Yoru. Sumino Yoru itu seorang penulis yang terkenal banget di Jepang. Dia sejauh ini udah nulis sekitar 4 novel, dan yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia itu ada 3. Novel ini juga udah diadaptasi ke komik ya, ada 3 volume, dan udah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Itu. Jadi gitu. Kayaknya kemarin pas aku juga salah satu penggemar Sumino Yoru sih. Aku beli bukunya juga, tapi belum aku baca. Jadi mungkin buat teman-teman yang kutu buku nih yang suka baca buku bisa nonton ini juga sebagai sarana buat nambah-nambah referensi buku yang mau kalian beli di selanjutnya. Bener itu. Terus buku ini tuh plotnya tentang apa sih Kak? Kalau dilihat dari judulnya tuh kan kayak I Saw the Same Dream Again. Berarti artinya kayak dia melihat sebuah mimpi yang sama berulang-ulang. Gimana tuh? Emang seseorang bisa ya ngelihat satu mimpi berulang-ulang dalam hidupnya gitu? Nah, itu dia yang unik dari buku ini. Jadi, buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak SD namanya Koyanagi Nanoka. Nah, dia itu dikasih tugas sama guru bahasa Jepangnya untuk mencari apa itu arti kebahagiaan. Waduh, kan agak nggak nyambung ya. Agak nggak nyambung ya sama judulnya. Judulnya kan tentang mimpi gitu. Sedangkan tema bukunya ini tentang apa itu arti kebahagiaan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bedah nih, apa sih makna dari judulnya kok bisa agak nggak nyambung ya sama plotnya gitu. Iya, berat banget ya Kak, kayak anak SD udah disuruh nyari apa arti kebahagiaan. Berarti kayak... Iya, bener banget. Emang orang-orang Jepang itu beda banget ya. Iya, luar biasa. Iya Kak, terus
Boleh lanjut dijelasin dong dari awal sampai akhir nih si Nanoko ya? Nanoko ya namanya? Nanoka, Nanoka. Nanoka, si Nanoka ini gimana sih jalan hidupnya dia selama di novel ini? Dari disuruh nyari apa arti kebahagiaan, setelah itu apa yang terjadi dengan dia? Nah, jadi kan setelah dikasih tugas sama gurunya tuh, jadi tugas ini tuh bakal dipresentasiin beberapa minggu kemudian gitu. Nah, jadi Koyanagi Nanoka ini dia tuh anaknya cerdas, bisa dibilang cukup cerdas untuk anak seusianya. Tapi Mm-mm. masalahnya dia tuh kurang bisa berbaur sama teman-teman di sekolahnya gitu. Karena dia nganggep kayak aku nih pinter loh, teman-temanku yang lain tuh bodoh gitu. Aku nggak bisa temenan sama mereka. Jadi kayak agak sombong gitu. Teman-temannya juga mikir kan kalau mau ngedeketin si Nanoka ini. Jadilah dia di sekolah itu nggak begitu punya temen itu. Nah, Nanoka ini lebih suka bergaul sama orang-orang yang lebih tua daripada dia. Jadi dia itu memilih untuk temenan sama orang-orang di luar sekolah gitu. Hmm. Nah, Nanoka ini kalau pulang sekolah kan selalu sendirian ya, karena dia nggak punya teman akrab gitu. Nah, kebetulan Nanoka ini orang tuanya tuh sibuk kerja dan dia juga nggak punya kakak atau adik kandung. Jadi di rumah kalau dia pulang sekolah kosong kan. Nah, jadi dia tiap pulang sekolah dia cuma naruh tas, habis itu dia balik lagi keluar jalan-jalan. Nanoka ini punya satu teman, dia tinggal kayak di rumah susun gitu. Sepanjang perjalanan ke rumah susun itu, uh, ada selalu satu kucing yang Nanoka. Kalau teman-teman tahu, ada film dari Studio Ghibli, Kiki's Delivery Service, itu dia mirip banget kayak anak itu. Jadi dia jalan, terus ada kucing yang ngikutin gitu. Kemana-mana selalu diikutin sama kucing itu. Nah, Oh, jadi dia punya kucing temennya, gitu. iya kucing liar, tapi tiba-tiba aja gitu ngikutin tiap hari gitu. Kucing di Jepang pinter-pinter ya, Kak. Iya, bener-bener. Ya, terus gimana Kak lanjutannya? Nah, kan Haruka punya satu temen nih, namanya tuh Abazure-sang. Dia tuh cewek umur mungkin sekitar 30-an gitu kan. Nah, sebenarnya Abazure ini bukan nama ya, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, Abazure itu artinya, mohon maaf, perempuan ini, tunasusila, perempuan yang nggak baik lah gitu. Nah, entah kenapa dia nggak mau ngasih tahu nama aslinya ke Nanoka. Tapi dia juga nggak keberatan kalau Nanoka manggil dia tuh Abazure gitu. Nanoka sendiri juga kan masih kecil ya, dia belum tahu artinya Abazure itu apa. Nah, gimana sih Mm-mm. Nanoka ini bisa ketemu sama Abazure? Nah, jadi suatu hari itu hujan turun deras banget. Nah, Nanoka ini namanya juga anak kecil ya, suka main hujan-hujanan. Waktu itu dia lagi main di pinggir waduk gitu. Ada padang rumput luas banget. Di sana dia main kejar-kejaran sama kata, sama kodok. Nah, pas dia lagi ngejar kodoknya itu, tiba-tiba dia ketemu nih seekor kucing. Kucingnya tuh kayak luka gitu. Dia kaget kan. Nah, akhirnya diambil lah sama dia kucing itu. Terus diambil, dia bingung, dia pengen ngobatin, dia kasihan sama kucing ini. Nah, dia bingung mau kemana kan, Nanoka. Dia lari kemana-mana, nggak tahu mau kemana. Nah, dia maunya bawa pulang, tapi dia ingat di rumahku nggak ada orang, sedangkan aku butuh bantuan nih untuk ngobatin kucing ini. Nah, akhirnya Nanoka tuh pergi ke satu rumah susun, tempat tinggalnya Abazure-sang. Nah, di rumah susun itu tuh dia ngetok tuh pintu satu-satu, minta tolong gitu. Tapi nggak ada yang mau nolongin. Mungkin karena kaget kan, kok hujan-hujan ini ada anak kecil bawa kucing luka gitu kan. Orang-orang mungkin pada takut juga. Nah, pada Iya, akhirnya aneh. ya di satu pojokan di pintu terakhir yang belum dia ketuk tuh. Akhirnya keluarlah cewek itu, Abazure. Untungnya Abazure mau bantuin, jadi Nanoka disuruh masuk, kucingnya diobatin sama Abazure, terus Nanoka juga diizinin dia numpang mandi di sana. Terus bajunya Nanoka yang basah kuyup itu dikeringin sama si Abazure. Pokoknya Abazure itu baik banget sama Nanoka. Walaupun Nanoka itu nggak kenal sama dia. Itulah ceritanya gimana si Nanoka itu bisa kenal sama Abazure. Jadi berawal dari nolongin kucing. Nah, kucing itulah yang ngikutin Nanoka selama ini.
gitu. Hmm, Nah, selain jadi Abazure, yang mempertemukan si Abazure-san sama Nanoka ini kucingnya ya. Coba aja kalau kucingnya ya ini nggak bener banget. sakit, kebasahan, mungkin dia nggak bakal ketemu tuh sama Abazure-san. Iya bener banget karena apa ya? Abazure tuh kayak orang random aja gitu. Orang baik yang nolong Iya. kucing yang luka gitu. Padahal dia baik, tapi Nanokanya bilangnya Abazure-san ya. Iya Memang anak karena SD. jadi ceritanya begini. eh Kalau di rumahnya orang Jepang itu kan biasanya ada papan. Biasanya tuh Hmm. dikasih tulisan nama orang yang tinggal di sana gitu. Nama keluarga biasanya. Nah, yang dilihat sama Mm-mm. Nanoka waktu itu tulisan Abazure. Entah siapa yang nulis, ditulis aur-auran Oh, pakai spidol gitu. Nah, makanya Nanoka manggil dia Abazure. Nanoka juga awalnya agak aneh. Namanya Abazure, mungkin agak aneh ya kalau orang Jepang nggak ada yang namanya Abazure gitu. Tapi si iya. Abazure ini juga ya udahlah nggak apa-apa dipanggil Abazure sama anak kecil juga kan gitu. Iya si Nanoka juga belum ngerti kali ya, belum Iya, belajar belum. kosakata tentang Abazure-san itu. Iya Bener benar-benar. banget. Gimana tuh Kak, abis dia ketemu Abazure-san, apa yang terjadi? Nah, sejak itu tuh dia pulang sekolah, habis naruh tas di rumah, dia pergi ke rumahnya Abazure ini, ngobrol. Abazure juga sering ngasih dia cemilan, dikasih puding, dikasih permen, macem-macem diajak ngobrol gitu. Jadi kayak Abazure selalu nanya, tadi di sekolah gimana, ngapain aja gitu. Dan si Nanokanya juga selalu cerita kan. Mungkin juga dia nganggep Abazure ini kayak kakaknya sendiri, karena dia kan di rumah tuh kesepian, orang tuanya sibuk kerja, dia nggak punya saudara kandung gitu. Jadi Abazure ini bener-bener jadi temen ngobrolnya dia sehari-hari gitu. Iya karena anak sulung ya. Kasian juga sih sebenarnya kan. Terus dia juga nggak punya temen, kayak anak SD. Orang Mm-mm, tuanya, bener banget. kemana Kak? Sibuk gitu kerja. Iya, jadi pagi mereka bisa sarapan bareng. Pagi Nanoka sekolah, orang tuanya kerja. Nah, terus orang tuanya itu baru balik pas jam makan malam. Itu pun baru ibunya aja. Jadi tiap makan malam itu cuman ada Nanoka sama ibunya. Nah, sedangkan ayahnya baru pulang pas Nanoka udah tidur gitu. Jadi mungkin mereka cuman bisa ketemu pas weekend doang gitu. Gitu. Terus gimana Kak kelanjutannya? Habis Nah, dia ketemu sama selain Abazure, Abazure-san. selain Abazure itu Nanoka juga punya teman lagi satu. Sebenarnya bukan teman ya, apa ya? Kenalan gitu. Dia tuh nenek-nenek. Hmm. Nah, gimana sih ceritanya dia kok bisa kenal sama nenek-nenek random gitu? Jadi, satu hari itu Nanoka lagi jalan-jalan di bukit. Nah, di bukit itu ada padang rumput yang luas banget gitu kan. Namanya juga anak kecil ya, hobi explore kemana-mana gitu kan. Asik gitu kalau jalan-jalan. Nah, di padang rumput itu, di tengah-tengahnya, dia ngelihat ada rumah kayu yang gede banget. Rumah kayu. Jadi kan kayak aneh gitu ya. Di padang rumput sepi kok tengahnya ada rumah kayu gitu. Nah, dengan segala kepolosannya ya, Nanoka nggak deket tuh ke rumah itu. Awalnya dikira nggak ada orang di rumahnya. Terus diketok lah sama Nanoka. Tiba-tiba ada nenek-nenek keluar, nyamperin Nanoka, nyambut dia gitu. Silakan masuk gitu. Jadi Nanoka itu masuk gitu, dikasih kue, dikasih makanan sama nenek itu dia makan gitu. Terus diajak ngobrol sama neneknya. Nah, semenjak itulah jadi rutinitasnya Nanoka itu pulang sekolah, dia naruh tas, terus dia ke rumahnya Abazure, habis ke rumahnya Abazure dia ke rumahnya Hmm. nenek. Habis itu dia pulang Hmm. untuk makan malam karena orang tuanya bilang, "Kamu boleh pulang sekolah mau kemana aja terserah, tapi yang penting makan malam udah harus sampai rumah." gitu. Jadi dua orang itulah yang jadi Iya. temen ngobrolin Nanoka sehari-hari gitu. Kayak temennya dia orang-orang yang udah tua. Biasanya kalau di Indonesia nih ya Kak, biasanya kalau kita temenan namanya orang tua, orang yang lebih tua dari kita yang jauh banget umurnya tuh kan nanti dibilang nanti malah cetu gede duluan gitu. Nah gimana tuh Hmm. nasibnya Nano Kakak? Dia yang udah nggak ditemenin sama temennya, terus malah temenan sama orang yang lebih tua, apa nggak dia tambah diomongin sama temen-temennya? Nah,
dia itu bukan tipe anak yang suka ngobrol sama teman di sekolah gitu. Jadi bisa jadi teman-temannya tuh nggak tahu kalau dia punya teman di luar sekolah gitu kan. Teman-temannya cuek aja gitu. Tapi Nanoka ini kenapa dia suka main sama Abazuri sama nenek? Karena mereka tuh bijak gitu. Mereka tuh tipe orang yang suka anak-anak. Jadi bukan orang yang kayak risih kalau deketin anak kecil tuh bukan sama sekali. Jadi Hmm. mereka itu perannya udah kayak orang tuanya Nanoka gitu. Jadi teman curhat. Kalau Nanoka punya masalah, mereka yang ngasih advice ke Nanoka. Jadi Nanoka ya senang-senang aja gitu. Hmm. Terus kan tadi katanya Nanoka dikasih tugas tuh buat gurunya disuruh cari apa arti kebahagiaan. Terus apakah Iya, dua benar. orang ini punya peran dalam tugas Nanoka ini? Misalkan si Nanoka nih nyari arti kebahagiaan kan. Dia nyari arti kebahagiaan ini apakah melalui dua orang itu, si Abazuri-san dan nenek-neneknya itu? Atau Nah, iya gimana? bener banget, bener banget. Dua orang ini tuh punya peran yang besar banget dalam hidupin Nanoka. Jadi, eh, tugas yang mencari arti kebahagiaan itu dikasih sama guru bahasa Jepangnya Nanoka, namanya Hitomi Sensei. Nah, jadi Hmm. tugasnya itu eh, semacam apa ya? Semacam bab gitu. Jadi selama beberapa minggu di pelajaran bahasa Jepang mereka topiknya itu tentang kebahagiaan. Nah, pertemuan pertama itu mereka disuruh buat kelompok. Isinya 2 orang untuk diskusi. Hal-hal apa aja sih yang bikin kalian bahagia gitu. Nah, Nanoka ini sekelompok sama Kiryu. Namanya Kiryu. Dia itu eh, anaknya mirip kayak Nanoka. Dia agak dikucilkan di sekolah sama teman-temannya. Dia nggak punya teman. Nah, Kiryu ini tuh hobi melukis. Nanoka tahu kan, dia sering ngamatin Kiryu, oh dia suka ngelukis gitu. Tapi kok Kiryu tiap ngelukis itu kok dia diem-diem ya, maksudnya kayak nggak mau ketawa sama temennya gitu. Nah, Nanoka nih kepo kan, dia Hmm. nanya ke Kiryu, kamu bahagia nggak sih pas melukis? Nah, Kiryu ini kayak takut-takut gitu mau ngejawab, soalnya tiap ada orang yang ngeliat dia ngelukis, apalagi anak cowok ya, itu dia selalu dicemooh gitu, selalu diejeki, kamu ngelukis gitu. Nah, di hari yang sama, pas Oh. jam piket, Nanoka sama Kiryu tuh entah kenapa tiba-tiba dibully gitu sama teman-temannya. Jadi Nanoka ini kan suka baca buku ya di perpustakaan. Jadi diajak, Hmm. kutu buku gitu. Nah, pas mereka lagi berdua, diajak tuh sama teman-temannya. Kamu satunya suka baca buku, satunya suka melukis gitu. Pokoknya diajak habis-habisan kan. Nah, bedanya Nanoka sama Kiryu ini, Kiryu kalau dibully, dia nggak berani ngelawan. Dia milih untuk diem. Sedangkan Nanoka, pas dia dibully, wah langsung marah dia. Pokoknya dia pasti ngebales yang ngebully dia gitu. Itu bedanya Nanoka sama Kiryu. Padahal Iya. masih anak SD gitu. Dia udah berani ngelawan orang yang ngebully dia gitu. Nah, habis Mungkin itu, mungkin karena Nanoka ngerasa kali Kak, karena apa yang dia lakuin tuh nggak salah. Kenapa harus ya, dicemooh gitu loh? Makanya dia ya bener banget. defense herself dengan cara ngelawan, apain kamu? Bener itu. Iya Kalau bener nggak salah, banget, bener lawan banget. aja. Iya. Dan Nanoka ini juga untungnya rasa pedenya tinggi ya. Seperti yang aku udah jelasin di awal, dia itu nganggep diri dia tuh pinter gitu, sedangkan teman-temannya tuh enggak gitu kan. Hmm, tapi kalau dia emang pintar bagus sih. Maksudnya kalau dia aware sama dirinya sendiri dia pintar bagus. Tapi kayak sampai underestimate Iya, orang lain itu yang agak itu gimana gitu ya. Itu mungkin kekurangannya. kekurangan dari karakter Nanoka ini. Terus Iya, gimana tuh namanya Kak? juga masih Abis dia anak kerja SD kan. kelompok sama Kiryu? Nah, habis Iya itu pas benar-benar. pulang sekolah nih, Hitomi Sensei itu ngasih pengumuman kalau lagi 2 minggu itu bakal ada kunjungan orang tua. Jadi di Jepang itu ada agenda di mana orang tua itu datang ke sekolah pas jam pelajaran anak-anaknya untuk ngeliat gimana sih proses pembelajaran di kelas itu. Nah, Nanoka ini excited banget dong karena gimana ya, di satu sisi dia itu jarang ngobrol sama orang tuanya gitu kan. Nah, dan dia tuh pengen nih nunjukin ke orang tuanya, aku nih pinter loh mah pak di kelas gitu. Maka dia excited banget kan begitu dengar ada pengumuman bakal ada kunjungan orang tua ke sekolah gitu. Hmm. Nah, pulang Oh sekolah tuh, berarti dia emang anak yang kurang diperhatiin gitu ya sama orang tuanya Kak?
Iya, karena orang tuanya sibuk kan. Tapi bukan bukan orang tua yang bener-bener nggak peduli gitu sama anak-anaknya. Emang terpaksa karena orang tuanya sibuk gitu. Emang nggak ada waktu buat anaknya Hmm, gitu. iya wajar sih. Pantesan dia nyari, mungkin dia nyari kasih sayang lainnya di itu Abazuresan sama neneknya itu. Makanya dia Iya, nyaman ya ngomong sama kedua orang itu. Ya, gimana betul tuh Kak terus banget. abis itu? Nah, abis itu pas pulang sekolah nih, seperti biasa kan, dia naruh tas ke rumah, terus dia main tuh keluar keluyuran. Nah, pas dia ke rumahnya Abah Zuresang, dia ketok pintunya, tapi kok nggak keluar-keluar orangnya gitu. Ternyata emang nggak ada orang di dalam. Nah, habis itu ya udah Hmm, kan, ya udah deh Abah Zure skip aja gitu. Hari ini aku ke rumah nenek aja. Nah, skip. pas dia ke rumah nenek, dia ketok lagi tuh pintunya. Kok nggak ada juga nenek gitu. Dia mikir, kok tumben ya Abah Zure sama nenek itu sama-sama nggak ada di rumah. Biasanya yang nggak ada cuma salah satu doang. Ini kok bisa tumben banget hari ini dua-duanya nggak ada gitu. Nah, Mikir aneh-aneh deh dia. iya, udah curiga kan. Nah, terus Nano kan akhirnya diem aja tuh di depan rumah neneknya. Diem sama kucingnya. Nah, kucingnya ini ngeong-ngeong kelaparan. Karena biasanya kalau dia ke rumahnya Abah Zure sama nenek, kucingnya ini tuh selalu dikasih makanan atau enggak susu lah sama mereka gitu. Jadi hari ini dia nggak dapat makan nih gitu. Nah, di sini aku suka banget sama reaksinya Nanoka ngelihat kucing itu ngeong-ngeong gitu. Nanoka tuh kayak ngira, oh kamu sedih ya, kamu nggak dapat makan gitu. Nah, di sini tuh ada quotes yang aku suka banget dari Nanoka. Jadi pas Nanoka denger kucing itu ngeong-ngeong, Nanoka langsung bilang gini, nggak perlu sedih. Hidup itu kayak makanan yang disediakan sama sekolah. Pun nggak ada makanan kesukaan, kita harus tetap menikmatinya. Jadi Nanoka ini gimana ya? Dia tuh Hmm, bisa tapi dia bijak itu juga kucingnya abis gitu. itu kucingnya abis di apain digituin sama Kucingnya itu ngeong-ngeong kelaparan karena nggak ada nenek, nggak ada bazure kan, jadi nggak ada yang ngasih dia makan. Jadi Nanoka sebagai seorang hmm, anak SD tuh yang polos, dia mikir, oh kamu sedih ya nggak dapet makan gitu. Akhirnya bilang, kamu nggak oh perlu sedih gitu. Hidup itu kayak makanan disediakan sama sekolah. Walaupun nggak ada makanan kesukaan, kita harus tetap menikmatinya gitu. ya gimana Kak walaupun nggak ada makanan. Kesukaan, tapi kita harus tetap bisa menikmatinya. Itu. Iya bener kita harus bersyukur ya. Iya, jadi di hidup itu Berarti kenapa nggak bisa kita se- dapetin semua hal yang kita suka gitu kan. Nano kan ini bijak banget loh sebenarnya untuk apa seumuran anak SD loh. Dia udah bisa ngomong kayak gitu. iya hebat banget ya. Kayak aku dulu SD masih kayak main princess-princessan, kejar-kejaran, peta Iya, bener umpatan. banget. Kok udah bisa memikirkan apa sih arti kebahagiaan di hidupnya dia. Bahkan dia sampai bisa udah rawat kucing itu kayak udah bagus banget. Iya, bener banget. Dan pikirannya dia tuh udah apa ya, filosofis gitu. Dia tuh suka eh apa ya, ngomong ungkapan-ungkapan hidup ini adalah gitu. Dia suka banget ngomong kayak gitu. Berarti kan Nanoka ini anaknya pinter ya, terus beda dari anak-anak yang lain. Menurut kakak nih, pas baca bukunya, apa sih yang mempengaruhi Nanoka ini bisa kayak buat dia beda dari anak-anak lain? Apa karena didikan orang tuanya kah? Atau kayak gimana? Biasanya kan ada tuh anak-anak yang bener-bener kayak pinter luar biasa, gara-gara dia emang dididik dari sama orang tuanya dari kecil, diajarin gitu. Jadi otaknya udah terlatih, istilahnya kayak mengukir di atas batu gitu. Kalau menurutku ya, mungkin ada ya anak yang udah dari sononya lah, udah dianugerahi kecerdasan gitu. Nah, Nanoka ini mungkin anak yang kayak gitu, dan kebetulan mungkin karena orang tuanya sibuk ya, dia udah biasa mandiri, kemana-mana sendiri gitu kan. Dan di sekolah juga sama guru-gurunya, teman ngobrolnya dia tuh ya guru-gurunya gitu. Jadi mungkin karena itu eh, pikirannya dia tuh lebih lebih maju lah daripada teman-teman seumurannya gitu. Jadi gitu. Mm-mm. Terus gimana kelanjutannya Kak? Setelah dia
menemukan bahwa Abazure-san dan neneknya tuh nggak ada, apa yang dia lakuin? Apa dia pulang ke rumah kah? Atau dia malah nyari lagi? Nah, kan dia bosen nih, diem di depan rumah neneknya, terus nggak ada tanda-tanda juga kalau neneknya bakal balik gitu kan. Nah, akhirnya dia sama kucingnya memutuskan untuk jalan-jalan aja gitu. Nah, jadi neneknya ini kan tinggal di bukit ya. Jalan menuju rumah neneknya itu ada jalan bercabang, 2 tikungan, ke kanan sama ke kiri. Nah, kalau ke rumah nenek itu belok kanan. Nah, karena Nanoka ini kepo sama jalan sebelahnya, akhirnya ya udah sore itu dia mikir, coba belok kiri kemana sih nanti gitu. Akhirnya dia belok kiri nih, dia jalan terus, akhirnya dia nemu satu gedung tua gitu. Tambah kepo dong, namanya anak kecil kan, nggak ada rasa takut sama sekali dia ngeliat gedung kayak gitu. Yaudah dia masuk aja ke gedung itu kan. Di lantai 1 kosong gitu ya, kayak gedung nggak terawat pada umumnya lah. Dia naik lagi ke lantai 2, kosong juga. Dia naik lagi ke lantai 3, kosong juga. Tapi dia masih kepo. Akhirnya dia naik sampai ke rooftop. Nah, di rooftop inilah dia ngeliat seorang cewek pakai seragam SMA. Dia lagi, mohon maaf, lagi nyayat tangannya dia sendiri. Kaget dong Nanoka sama ceweknya itu. Mereka teriak gitu, sama-sama teriak kaget. Nanoka kaget, ceweknya juga kaget. Kok ada anak kecil di sini gitu kan. Iya, bener-bener. Iya kan, gimana nggak kaget di gedung tua, tiba-tiba ada cewek gitu, lagi nyayat tangannya sendiri. Kaget banget kan Tapi ya pasti. Nah, ceweknya udah dewasa gitu lah, udah SMA, wajar ada keliling-kelilingnya, iya, naik dia sampai rooftop, kayak iya, ngapain bawa kucing lagi gitu. bener banget. Apalagi tuh kayak di daerah terpencil gitu kan. Iya. Aku juga bakal kaget sih. Terus Nah, gimana tuh, Kak? tapi bukannya takut ya, Nanoka tuh cuman kaget doang. Dia nggak takut gitu. Nah, pas udah agak reda kagetnya dia malah nggak deketin cewek ini. Dan dia, apa ya, mungkin kepolosan anak SD ya, dia ngeluarin dari sakunya, dia ngeluarin plester, Hansaplast gitu. Dia tawarin ke cewek itu. Baik banget gitu. Jadi bukannya dia takut lari gitu, enggak. Dia deketin ceweknya, terus dia nawarin, ini kak Hansaplast buat tangannya kakak gitu. Ceweknya kaget dong gitu. Ini anak kok kayak gini gitu. Biasanya kalau orang ngelihat orang asing kan takut ya gitu. Ini enggak, dia nawarin Hansaplast ke ceweknya. Bukan orang asing sih, lebih ke darah gitu. Itu kan kalau mungkin Iya, kita bener mikir ya, banget. ngeliat orang nyayat-nyayat darah dikira mungkin mau bunuh diri kalau masih SD tuh. Dia malah kayak ngasih Iya, Hansaplast, kayak pinter apalagi banget. pakai silet Berarti dia gitu, pakai aware. silet. Dipakai silet dan bisa aja dong Nanoka diapa-apain sama cewek itu. Karena cewek itu bawa silet gitu. Tapi Nanoka nggak Iya. takut. Nah, Nanoka Bener-bener. ini malah Mungkin, nanya-nanya kan. terus. Dia malah nanya-nanya ke cewek ini. Dia kepo, kakak ngapain di sini? Kenapa sih kakak nyilet tangannya kakak sendiri? Apa nggak sakit gitu kan? Ya namanya anak SD ya, belum ngerti ya. Nah, sampai si cewek ini tuh kesel sendiri gitu. Nah, Nanoka ini merhatiin seragam kakaknya ini, seragam cewek ini. Di rok SMA-nya itu ada tulisan Minami. Nah, dengan polosnya, Nanoka ini ngira nama kakak ini tuh Minami. Jadi Minami. dia panggil kakak ini tuh Minami. Nah, si cewek ini kaget. Minami siapa gitu? Kenapa kamu manggil aku Minami? Nah, aku bilang itu di rok kakak ada tulisan Minami. Jadi namanya kakak tuh Minami kan gitu. Minami ini kayak udah, aduh ya Aduh, udahlah so tau terserah deh banget. gitu. Iya makanya, udah ya udahlah terserah deh, ya udah nggak apa-apa panggil aku Minami aja gitu. Nah, Minami ini juga sama kayak Abazure, dia nggak mau ngasih tahu nama aslinya dia siapa. Dia biarin aja sih Nanoka manggil dia Minami gitu, walaupun tuh bukan namanya dia. Nanoka temenan nggak pernah tahu sama nama asli mereka ya. Kayak neneknya Nggak nggak pernah tahu, sama sekali, Abazure-san nggak nggak pernah, tahu. nggak Antara pernah. Nanokanya yang asal membuat kesimpulan atau kayak gimana gitu. Namanya dia buat-buat sendiri, terserah. Iya, yang penting dia nyaman sama orangnya gitu kan. Nggak peduli Bener-bener, namanya yang dia penting siapa, tuh yang penting aku nyaman. nyaman sama dia gitu, bener banget. Bener itu. Yang penting itu kenyamanan. Terus gimana tuh, Kak? Bener. Nah, terus Nanoka nih lanjut ngobrol sama Minami. Minami ini udah kayak annoyed banget sebenarnya, ini anak kecil ngapain sih, kepo banget gitu. Tapi ya udahlah, Minami
iyain aja Nanoka nanya apa gitu kan. Nah, terus Minami ini juga mulailah dia bisa ngobrol sama Nanoka gitu kan. Nah, ternyata Minami ini tuh suka nulis cerita. Dia selalu bawa buku, dia nulis cerita di situ. Nah, Nanoka ini kan kutu buku ya, dia pengen baca dong buku itu. Tapi sore itu belum dikasih sama Minami, karena kan ya bilang kita lo baru kenal, ngapain sih kamu kepo banget sama kehidupanku gitu kan. Nggak wajar lah. Bener banget. Nah, akhirnya udah sore kan ini, Nanoka udah harus pulang, karena ditunggu sama ibunya kan buat makan malam. Nah, dia bilang sama Minami, aku selalu menunggu cerita buatanmu gitu. Kamu jangan motong lenganmu lagi ya. Sebaik itu Nanoka sama Minami. Gitu. Minami ini nulis cerita, maksudnya cerita kayak diary biasa gitu, atau kayak dia emang penulis, kayak dia suka nulis cerita kayak Dia suka, buku novel suka gitu? nulis. Kayak semacam buku novel gitu, bukan diary-nya dia. Tapi ya Minami mungkin dia nggak pede juga kan. Jadi dia belum mau nunjukin ke Nanoka. Terus Gitu. gimana tuh Kak? Di bukunya tuh dijelasin nggak apa sih alasan Minami ini sampai kayak istilahnya dia pusing, depresi gitu kan, sampai dia ngelukain dirinya sendiri. Apa sih alasan dibaliknya itu? Nanti di babak berikutnya dijelasin kenapa dia tuh bisa self harm gitu, dan kenapa dia tuh ngumpet di gedung-gedung tua itu. Oke, berarti masih panjang nih Kak. Ayo Kak, lanjutin masih gimana panjang. nih kelanjutannya? Nah, keesokan harinya pas pulang sekolah Nanoka nih bingung gitu. Kan biasanya dia kalau pulang sekolah dia cuman perlu ke 2 tempat ya, tempatnya Abazure sama tempatnya nenek. Nah, sekarang dia harus mengunjungi 3 tempat nih. Sedangkan waktunya tuh nggak nutut. Dia sebelum makan malam udah harus kembali ke rumah gitu. Kalau nggak orang tuanya marah sama dia. Nah, jadi mau nggak mau tuh dia harus giliran lah. Ngunjungin cuman bisa 2 tempat sehari gitu. Nah, di sini ada quotes bijak lagi dari Nanoka. Waduh. Dia bilang gini. Kayak Mario Teguh nama Nanoka. Iya, bener. Iya, bener. Hidup itu seperti es serut ya. Walaupun ada banyak rasa yang kita suka, tapi kita nggak bisa memakan semuanya. Karena nanti kita bisa sakit perut. Filosofis banget kan pikirannya dia kan. Bener kan? Ya, itu kayak enteng gitu ya. Istilahnya tuh kayak enteng, tapi dalam banget maksudnya. Iya, bener banget. Kayak es serut gitu. Es serut yang ada rasanya ada banyak. Jadi maknanya tuh kayak kita tuh sebagai manusia nggak boleh rakus gitu, karena kita udah punya jatah masing-masing, nggak bisa kita rakus ngambil semua itu, nggak bisa. Ya bener itu sih poinnya, kayak manusia udah punya jatah masing-masing, jangan serakah. Itu mungkin yang pengen disampaikan Nanoka. Bener banget. Terus gimana tuh Kak? Nah, terus beberapa hari kemudian Nanoka itu gilirannya dia ngunjungin Minami di gedung yang sama. Nah, dia itu nanya ke Minami tentang apa itu kebahagiaan gitu. Buat referensi tugasnya dia gitu. Itu kan anak kecil kayak polos banget gitu. Dia nanya orang asing, aku ada tugas nih disuruh nyari arti kebahagiaan. Menurut kamu kebahagiaan itu apa gitu? Kan lucu banget ya, polos banget ya. Biasanya mungkin dia bakal nanya ke orang tuanya ya, karena mungkin orang tuanya sibuk, makanya dia nanyanya ke orang-orang yang nggak dia kenal, orang-orang asing. Iya, bener banget. Kasian sih lihatnya kan. Nah, Minami ini dengar pertanyaan tuh kayak agak gimana gitu kan. Ya, gimana ya, orang lagi self-harm, ditanya sama anak kecil kebahagiaan itu apa gitu. Apa enggak menusuk gitu kan. Tapi ya balik lagi, ngapain ditanyain kebahagiaan. Balik lagi Nanoka cuman anak SD, dia belum tahu lah kehidupan, sulitnya kehidupan seorang anak remaja tuh kayak gimana gitu kan. Bener-bener. Nanoka ini Minami ini akhirnya dia ngaku, aku ini nggak pernah bahagia. Nanoka tuh kepo loh, kenapa? Nah, Minami tuh bilang gini, menurutku, bahagia itu ketika kita itu ngerasa benar-benar terpenuhi. Kayak semua kebutuhan, terus hubungan sama orang-orang, itu dia ngerasa terpenuhi. Tapi, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu. Nanoka nih nggak percaya gitu. Masa sih kamu nggak pernah ngerasa seneng atau apa gitu? Kayak misalnya pas
kamu makan malam atau sarapan sama kedua orang tuamu, apa kamu nggak senang gitu. Nah, akhirnya Minami di sini ngaku kalau sebenarnya dia itu udah nggak punya orang tua. Orang tuanya itu meninggal karena kecelakaan gitu. Nah, mungkin semenjak Kayak itu, ya istilahnya mereka sama gitu lah ya, kayak kekurangan sosok orang tua. Si Nanoka sibuk orang tuanya, Minami nggak punya orang tua, kasihan sih. iya bener banget. Tapi kayak kalau Nanoka kan masih bisa ya ketemu sama orang tuanya. Orang tua juga masih sayang lah sama dia. Mm-mm. Nah, Nanoka ini kayak kaget. Mm-mm. Dan pada awalnya tuh Minami tuh ngomongnya gini, eh aku udah nggak bareng sama orang tuaku lagi gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tersirat lah, dia nggak langsung bilang orang tuanya meninggal gitu. Nah, Nanoka nih mikirnya nggak nyampe ke sana. Dia ngira, oh kamu ngekos, kamu tinggal sendiri nggak sama orang tua gitu. Enggak. Abis itu dia bilang orang tuaku udah meninggal gitu. Nanoka kaget dong. Dan dia pas denger itu langsung nangis. Karena Nanoka, kasihan. Iya, Nanoka langsung nangis denger itu dari Minami. Minaminya nggak nangis tuh kak? Nggak ikutan Enggak, nangis. enggak. Nanoka tuh kayak apa ya? Rasa empatinya dia tuh tinggi banget gitu ke Minami. Kayak dia mungkin kaget, ih orang tuanya ternyata udah nggak ada gitu. Apalagi meninggalnya karena kecelakaan gitu kan. Kasihan banget. Nah, Nanoka nih nangis gitu. Minami kan kayak, aduh kasihan banget sih nih anak gitu. Ya udah akhirnya kayak dipeluk gitu sama Minami. Terus Minami Mm-mm. itu ngasih sesuatu ke Nanoka. Dia ngasih sapu Mm-mm. tangan. Padahal baru hari pertama ketemu ya, udah main peluk-pelukan aja mereka. Ini hari kedua Maksudnya sih. kayak Tapi baru-baru juga, kenal, iya baru kenal. baru, iya bener-bener baru Main kenal gitu. peluk-pelukan. Terus Nanoka ini dikasih sapu tangan sama Minami untuk ngapus air matanya gitu kan. Terus Minami bilang, udah kamu keep aja nih, ini buatmu, udah ambil aja udah sapu tangan ini gitu. Ya udah Mm-mm. diterima kan sama Nanoka. Nah, pas dia perhatiin, kok kayak aku pernah lihat ya sapu tangan ini. Nah, Nanoka ini baru ingat sapu tangan itu tuh yang punya Minami itu mirip banget sama punya dia yang dibeliin sama ayahnya Nanoka. Jadi mereka punya Aduh, punya sapu tangan yang mirip gitu. pikirannya kemana-mana nih. Iya bener Gimana banget. terus Ini ya? salah satu clue nih. Ya namanya juga anak kecil kan. Masih SD kak, Iya kakak nih gimana bener sih? Terus banget. gimana kak? Nah habis dari Minami nih, dia ke rumahnya nenek. Jadi hari itu dia nggak ke rumahnya Bazure kan. Dia ke rumahnya nenek. Nah dia cerita nih sama nenek tentang Minami. Minami tuh gini loh nek, gini 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 gitu. Nah nenek ini dengerin, sabar gitu. Terus beliau bilang, ini ada quotes bijak lagi nih. Banyak banget ada quotes di buku ini beneran deh. Dia bilang gini, Hebat banget. nenek bilang, orang tidak bisa menghilangkan kenangan sedih, tapi orang itu bisa menikmati hidup dengan membuat kenangan indah. Gitu. Jadi Bener-bener. apa yang Istilahnya udah terjadi kayak, ya udah gitu. istilahnya kayak nggak move on, cuman dia berusaha hidup tanpa dirinya kayak gitu. Iya bener banget. Jadi walaupun kita udah moving on juga, kenangan pahit itu mesti bakal tetap ada gitu. Bener. Tapi gimana caranya kita apa namanya supaya kita tetap bahagia terus ya dengan cara harus jalan terus gitu. Kita tetap Iya berusaha bener. untuk buat kenangan yang lebih indah lagi di hidup kita gitu. Yang bisa buat kita bahagia cuman diri kita sendiri. Kalau mau Iya bener berharap dari orang banget. lain, malah dapatnya penyesalan nanti kak ya. Iya bener banget. Ya, gimana tuh kak lanjut habis itu Nah si habis itu neneknya? nenek ini ngasih nasihat juga ke Nanoka. Kalau Nanoka mau ngasih kenangan baik buat Minami, mau ngebantu dia untuk moving on dalam kehidupannya, kamu harus terus nyemangatin dia, kamu harus senyum ke Minami gitu. Jadi nenek ini tuh kayak bijak banget, dia suka ngasih nasihat ke Nanoka gitu. Dan Nanoka juga suka dengerin nasihat-nasihat dari nenek ini gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya karena udah sore, dia pulanglah ke rumah gitu. Terus gimana tuh kak? Nah, beberapa hari nih sebelum kunjungan orang tua ke sekolah. Nah, waktu makan malam,
Dia makan nih sama ibunya Nanoka seperti biasa. Nah, tiba-tiba ibunya ngasih tahu ke Nanoka dengan wajah yang apa ya, sedih gitu. Nanoka udah feeling ini ibuku kenapa mukanya kayak gini gitu kan. Aduh, aduh deg-degan. Iya, udah feelingnya udah nggak enak nih. Nah, terus ibunya ini ngomong, maaf ya, ibu sama ayah nggak bisa datang ke kunjungan orang tua ke sekolah gitu. Karena ada dinas keluar kota. Aduh. Padahal pas pertama kali Nanoka ngasih tahu kalau bakal ada kunjungan orang tua ke sekolah, orang tuanya bilang, oke bisa, ibu sama ayah bakal datang gitu. Nah terus tiba-tiba dibilang, ibu sama ayah nggak bisa nih, karena ada dinas keluar kota, lagi-lagi soal pekerjaan kan. Kesian Nanoka yang banget tadi, Nanoka udah excited banget kan orang tuanya mau datang, jadi kecewa dong digituin, dibilang nggak bisa datang gitu. istilahnya. Istilahnya kayak udah ngejanjiin sesuatu, terus tiba-tiba Mm-mm. janjinya tuh dibatalin. Iya, Kesian bener banget banget. Anuka. Kasihan banget. Nah, Nanoka nih, ya namanya anak SD ya, belum bisa mengontrol emosi dengan baik kan. Dia langsung marah sama orang tuanya. Bener-bener marah banget dia malam itu. Dia teriak gitu. Dia ngerasa kalau orang tua itu nggak bisa memahami dia gitu. Nggak peduli sama dia, cuman peduli sama kerjaan doang gitu. Marah banget. Dan dia bahkan bilang, lebih baik aku lahir dalam keluarga yang orang tuanya nggak sibuk dengan pekerjaan. Pas ngomong kayak gitu tuh, Tapi ya itu kayak wajar sih dia berpikir kayak iya. gitu kan, apalagi dia Mm-mm. emang kenyataannya. Tapi sampai dia ngomong kayak gitu tuh, anak SD udah Itu ngomong kayak gitu kayak, iya, dan orang tuanya, ibunya ya apalagi, yang denger tuh kan pasti langsung sakit hati dong digituin. Kayak, dia yang ya lahirin. gitu dah. Mm-mm. Tiba-tiba anaknya bilang, lebih baik aku dilahirkan di keluarga lain gitu ya, nggak sibuk sama pekerjaan. Sakit hati dong pasti sebagai seorang ibu kan. Moodnya Nanoka Terus bener-bener gimana langsung tuh? turun banget. Nah, eh keesokan harinya, dia sebelum sekolah dia nggak sarapan. Dia ngambek, bener-bener ngambek sama orang tuanya. Dia nggak makan sarapan yang dibuatin sama Biasa. ibunya. Mm-mm. Nah, pulang sekolah, dia mau ngunjungin Abah Zure, mau cerita gitu kan. Tapi Abah Zure nggak ada di rumah. Habis itu dia ke rumah nenek. Nenek juga nggak ada di rumah. Dua-duanya nggak ada di rumah. Akhirnya, satu-satunya pilihan dia ngunjungin Minami ke gedung tua itu. Nah, seperti biasa mereka ngobrol gitu kan. Jadi Nanoka tuh ya lumayan lupa lah sama masalahnya di rumah gitu. Nah, karena kasihkan ngobrol kan, udah mulai sore gitu. Nah, Nanoka ini diingetin sama Minami, udah sore nih kamu nggak balik gitu. Nggak dicariin sama orang tuamu gitu. Nah, Nanoka langsung keinget dong sama masalahnya dia. Nggak, aku nggak mau gitu. Minami bingung, biasanya Nanoka tuh kalau balik selalu tepat waktu kan, kenapa sekarang enggak, tumben banget gitu. Akhirnya Nanoka bilang, aku lagi berantem sama orang tuaku gitu. Dia bilang, orang tuaku tuh batalin janji gara-gara pekerjaannya mereka. Itu kan, nah Minami kan ya ngeliatnya paling ketawa aja gitu, anak kecil lucu banget sih masalahnya gitu. Minami tuh ya akhirnya Kayak, dia berusaha nasihatin Nanoka, pekerjaan tuh penting loh buat orang tuamu. Orang tuamu tuh nyari uang juga buat kamu gitu kan. Tapi walaupun iya kayak itu bener. bukan berarti mereka tuh nggak sayang sama kamu, mereka sayang sama kamu, tapi pekerjaan mereka tuh juga penting gitu loh. Buat Pokoknya tuh bahagiain anaknya. Minami bilang, udah kamu pulang lah, minta maaf sama orang tuamu gitu. Nah, Noka nggak terima digituin, nggak terima dia. Dia langsung ngamuk, dia tuh the point langsung bilang, kalau kayak gitu, kenapa mereka harus pergi dinas keluar kota pas di hari kunjungan orang tua ke sekolah? Baru dia nyeritain masalahnya gitu kan lah. Pas denger itu, Minami kaget. Pas denger dinas keluar kota di hari kunjungan orang tua, Minami kaget banget. Ekspresinya bener-bener berubah. Langsung suara dia tuh Aduh, langsung gemeteran, kayak orang mau nangis gitu kan. aduh kebaca nih, ada apa? Terus Habis itu gimana Kak? dia langsung megangin bahunya Nanoka, langsung dipegangin gini. Dia langsung ngomong, kali ini dia bener-bener minta sama Nanoka, pokoknya malam ini kamu harus udah Pulang. baikan, harus udah minta maaf sama orang tuamu. Dan dia bilang, kalau enggak, kamu bakal nyesel seumur hidup. Aduh, sedih. Kayak Bener banget, gara-gara kayak itu ya. Minami keinget sama orang tuanya juga kan mungkin. Bener sih. Apalagi kan
Minami di sini backgroundnya udah nggak punya orang tua. Nanoka Iya, nanya benar. advice dari yang udah nggak punya orang tua, otomatis mau kayak sejahat apapun orang tua tuh pasti nggak ada orang tuanya yang jahat, pasti dia ngelakuin Iya, semua itu benar demi banget. kebaikan anaknya. Cuman anaknya Iya, aja yang benar masih belum banget. ngerti gitu. Minami mungkin mau Iya, Nanoka biar nggak menyesal kayak dia nanti pas udah orang tuanya nggak ada ya. iya biar gak nyesel gitu kan. Nah, Minami ini juga berpesan ke Nanoka. Hidup itu kayak cerita yang kamu tulis sendiri. Gimana caranya kamu ngubah itu jadi happy ending, itu tergantung usahamu memperbaiki dan menyempurnakan cerita itu. Dan dia juga bilang, Jadi orang kayak tuamu tuh pasti, dia yang menulis skenario hidupnya dia sendiri, dia yang nentuin semua jalan iya, hidupnya. iya bener banget. Kalau kita nggak berusaha untuk memperbaiki hidup kita, ya hidup kita bakal jadi sad ending dong. Nggak bakal jadi happy ending kalau kita nggak berusaha gitu kan. Ya terus gimana tuh Kak? Nah, Minami juga bilang, orang tuamu tuh juga sedih loh, pasti sedih. Mereka nggak bisa datang ke sekolah anaknya gitu. Coba deh kamu renungin ya, Bener. mereka tuh sibuk kerja, tapi masih bisa nyempetin waktu untuk makan malam bareng kamu gitu. Waktu denger itu tuh, Nanoka mulai merendung gitu kan. Tiap malam tuh, walaupun ibunya sibuk kerja, dia berusaha pulang tepat waktu biar dia bisa makan malam sama anaknya. Dan pernah suatu hari dulu, Nanoka tuh minta dibeliin boneka gitu. Nah, orang tuanya ini bela-belain pergi ke kota lain hanya untuk beli boneka itu karena boneka itu nggak dijual di kota tempat tinggal Nanoka. Apa ya? Mm-mm. Sebesar itu kasih sayang orang tua Nanoka ke Nanoka gitu. Tapi cuma karena kejadian kemarin Nanoka ngerasa orang tuanya nggak sayang sama dia, padahal nggak gitu. Oh, bisa jadi juga alasan kenapa orang tuanya marah kalau Nanoka pulang telat itu karena mereka nggak punya waktu lain sama Nanoka Iya selain pas bener banget, makan iya malam bener itu banget. kayak Iya bener iya banget. bener Kalau Nanoka banget pulang telat kan sedih. udah pada capek kan apa ya? Kalau namanya juga jam makan malam tuh pas makan bisa sambil ngobrol, nyantai-nyantai gitu. Itu kan waktu tuh berharga banget ya. Apalagi untuk orang tua yang sibuk gitu. Kalau Mm. Nanoka telat pulang, dia nggak makan malam bareng orang tuanya, kapan lagi mau cerita gitu kan? Kapan lagi mau kumpul-kumpul bareng keluarga selain weekend? Weekend cuma 2 hari. Itu juga dipakai untuk Mm-mm. istirahat juga kan? Bener-bener. Terus Nah, gimana Nanoka tuh ini Kak kan kelanjutannya setelah dia? Nanoka tuh udah mulai sadar gitu kan. Oh iya, orang tuaku nih baik ternyata gitu. Nah, ya udah nih Nanoka akhirnya oke Minami, aku janji aku bakal balikan sama orang tuaku. Dan akhirnya malam itu Nanoka memberanikan diri dia minta maaf, akhirnya dia udah baikan sama orang tuanya gitu. Mm. Nah, Akhirnya. akhirnya udah nih, ini pas hari kunjungan orang tua nih. Nanoka nih udah bisa lah menerima, oh ya udahlah nggak apa-apa loh orang tua aku nggak datang gitu, mungkin bisa lain kali tahun depan mungkin ada lagi, bisa lah datang mereka gitu. Mm. Nah, kunjungan orang tua ini waktunya pas banget di Mapel bahasa Jepang, di mana mereka tuh lagi bahas tentang kebahagiaan nih. Nah, Mm-mm. jadi agenda hari itu mereka presentasi hal apa aja yang bikin mereka bahagia, yang pernah didiskusikan di pertemuan sebelumnya gitu kan. Nah, giliran nih Nanoka dia presentasi di depan apa yang bikin dia bahagia. Nah, pas dia mau presentasi, dia ngeliat orang tuanya datang. Hah? Tiba-tiba orang Iya, tuanya datang. iya orang tuanya datang. Nanoka kaget dong loh. Kok di Oh. sini orang tuaku gitu? Perasaan lagi dinas di keluar kota gitu kan. Ternyata orang tuanya itu ngebatalin dinas keluar kota demi kunjungan sekolah ke sekolah Nanoka. Bela-belain ngebatalin pekerjaan loh demi Nanoka. Mungkin orang tuanya bilang dulu ke Nanoka karena misalkan kalau nggak bisa dibatalin biar Nanokanya nggak Iya, terlalu berharap gitu Kak ya. iya bener banget, bener banget. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa dibatalin nih gitu. Nanoka seneng banget, dia kaget tapi seneng gitu. Nah, jadi dia presentasi sambil ngeliat ke arah orang tuanya. Dia bilang gini, pas presentasi dia bilang, kebahagiaanku adalah ketika ayah dan ibu ada di sini untukku sekarang.
Aduh, Juga aku sedih langsung kayak, oh my banget. god, sedih banget gitu. Kayak terharu banget baca bagian ini bener-bener deh. Iya, kayak, aduh, kayak, apalagi sekarang kan banyak anak-anak yang curhat kalau mereka kurang perhatian dari ayah dan Mm-mm. ibunya. Pasti itu kayak berharga banget gitu loh. Iya, bener banget. Dan itu tuh Nanoka bilangnya tuh spontan. Dia sebenarnya udah ada catatan di bukunya dia. Tapi begitu dia ngelihat ayah dan ibunya datang, dia langsung bilang, kebahagiaanku adalah ketika ayah dan ibu ada di sini untukku sekarang. Aduh, Gitu. iya sih Sedih bener. ya? Anak-anak tuh kalau disuruh pilih apapun kayak pasti di dalam hatinya tuh emang aku pengen ini, tapi pasti pertama pasti dia pengen orang tuanya yang lengkap, yang Iya, baik-baik bener aja, banget. yang selalu Bener ada banget. sama dia. Itu kayak itu kebahagiaan utama seorang anak. Mau Iya, ditawarin bener banget. apapun, pasti Tetap orang tua itu orang tua. kebahagiaan utama anak. Iya, Iya bener bener banget. banget. Terus habis gitu gimana tuh reaksi orang tuanya Kak? Pas Orang tua seneng Nanoka bilang dong, gitu. ya bangga gitu ngelihat anaknya presentasi di depan kelas kan, ngelihat proses pembelajaran tuh Nanoka pinter banget gitu. Nah, udah kan pulang sekolah, orang tuanya Nanoka nih balik kerja lagi gitu ceritanya. Tapi mereka nggak jadi dinas keluar kota ya. Nah, pulang sekolah, biasanya kan Nanoka nih, eh biasanya Nanoka kan bingung ya, dia mau kemana nih, mau ke Abazure atau mau ke nenek atau mau ke Minami nih. Tapi khusus Kayak orang hari sibuk itu, banget. dia khusus hari itu dia benar-benar langsung yakin aku mau ke tempatnya Minami, aku mau Minami. cerita, Aduh. aku mau cerita. Dia excited banget nih. Nah, apalagi dia mau cerita juga. Aku udah baik kan sama orang tuaku dan orang orang tuaku datang loh pas tadi pertemuan gitu. Nah, Hmm. udah excited banget nih dia jalan nih ke gedung biasanya. Tapi sampai di sana ada petugas yang nyegat dia Aduh, kayak apa nih? tukang bangunan gitu. Nah, dicegat nih. Oh, tukang bangunan. Uh, Petugasnya bilang, kamu anak kecil ngapain di sini? Mereka bilang, aku mau ke gedung itu, aku mau ketemu temanku di sana. Nah, petugasnya mikir, oh mungkin ya anak kecil mungkin dia punya imaginary friend mungkin atau gimana, nggak tahu. Tapi dia bilang gini, gedung itu mau direkonstruksi, kamu cari tempat main yang lain ya. Hmm. Nanoka Terus kaget dong, gimana ya tuh Kak? kok mau dibongkar gedungnya gitu. Terus aku ketemu Minami di mana dong gitu. Nah, terus dia nanya, e, Bapak ngelihat nggak anak pakai seragam SMA gitu? Petugasnya bilang, enggak, aku nggak lihat gitu. Nanoka bingung loh, kok biasanya biasanya Minami duluan yang kesini. Kalau gedung itu mau direkonstruksi kan seharusnya Minami keluar, paling nggak ketemulah di jalan gitu ngelihat. Tapi itu tuh nggak ada sama sekali. Ya udah Nanoka akhirnya pasrah Hmm. kan. Dia dipesan ke petugasnya itu. Pak, kalau ngelihat anak SMA, anak pakai seragam SMA, tolong disampaikan ya, aku nyari dia, cari aku di rumah kecil di ujung bukit gitu, rumahnya nenek maksudnya dia kan. Ya udah, akhirnya dia jalan kan ke rumahnya nenek, sambil merhatiin tuh ke sekeliling, ketemu nggak sama anak SMA gitu. Tapi nggak ada, dia nggak ngelihat Minami sama sekali. Hmm. Dan akhirnya dia ke rumah nenek ngobrol seperti biasa. Sampai sore dia pulang dari rumahnya nenek juga dia nggak ketemu sama Minami. Dia nggak ada ngeliat. Nah, sejak saat itu, Nanoka udah nggak pernah ketemu sama Minami sama sekali. Jadi Minami hilang Aduh. aja. Hilang gitu aja tiba-tiba. Nah, ada satu Aduh. hal misterius ya. Ada beberapa hal misterius yang baru dia sadari setelah dia nggak ketemu sama Minami. Yang pertama, dia itu nggak pernah ngeliat orang lain pakai seragam SMA yang sama kayak Minami. Jadi kayak aneh gitu kan. Hmm. Tinggal satu kota, nggak mungkin dong satu sekolah muridnya cuma satu doang. Pasti ada lah murid yang lain yang seragamnya sama gitu. Tapi Nanako nggak pernah ngeliat. Di jalan sama sekali nggak pernah. Baru Minami doang. Hmm. Nah, Terus? habis itu, inget kan tadi Nanoka dikasih sapu tangan sama Minami? Hmm. Itu ada Nah, wujudnya. nah, setelah Minami hilang, Nanoka nyari sapu tangan itu kan. Dia biasa simpen di laci. Pas dia cari lagi, udah nggak ada, hilang.
Oh, aduh kebaca nih. Aduh sedih. Nah, habis itu Nanoka ini sempat dia baca cerita karangannya Minami. Dia kayak rajin lah dia baca gitu. Kakak lanjutin lagi dong ceritanya gitu. Tapi pas